Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Akhir pekan ini panggung besar Liga Inggris bakal nyajiin duel klasik yang selalu panas nih. Selalu. Arsenal, sang pemuncak klasemen, menjamu Manchester United di Emirates. Kita udah ngumpulin banyak banget artikel sama analisis pra-pertandingan buat Anda, dan misinya jelas. Bongkar tuntas. Kita mau bongkar apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan hari Minggu nanti. Ini bukan sekedar laga biasa kan? Jauh dari biasa. Di satu sisi ada Arsenal yang lagi kokoh banget di puncak. Terus mereka juga baru dapat suntikan moral luar biasa dari Liga Champions. Betul. Nah, di sisi lain ada Manchester United dengan manajer baru yang langsung bikin gebrakan instan. Kejutan besar sih itu. Jadi pertanyaannya bukan cuma siapa yang bakal menang, tapi narasi siapa yang bakal lebih kuat. Oke, mari kita bedah. Tentu. Dan kata narasi itu pas banget. Karena ini benar-benar bentrokan dua cerita yang kontras sekali. Beda banget ya. Cerita pertama, ya seperti yang Anda bilang tadi, itu Arsenal di bawah Mikel Arteta. Sumber-sumber yang kita lihat ini nunjukin kalau mereka bukan lagi cuma ngomongin gelar Liga Inggris. Oh ya? Setelah kemenangan krusial lawan Inter Milan di UCL kemarin, ada keyakinan yang tumbuh di internal mereka. Kayaknya trofi Eropa pun bukan lagi mimpi, gitu. Wow, jadi ambisinya double ya? Persis. Jadi buat Arsenal, laga ini tuh soal pembuktian. Bisa nggak mereka jaga level performa tertinggi di dua kompetisi besar sekaligus? Ini soal konsistensi. Oke, itu narasi Arsenal yang udah mapan, penuh percaya diri. Tapi narasi United ini kan rasanya lebih rapuh nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Maksud saya, satu kemenangan derby, sehebat apapun itu, apa udah cukup buat kita sebut era baru? Kayaknya terlalu cepat, bukan? Nah, itu pertanyaan yang sangat valid. Dan itulah narasi kedua. Manchester United yang lagi ada di persimpangan jalan. Banget. Mereka baru aja lewatin periode yang turbulen, mecat Ruben Amorim, terus nunjuk Michael Carrick sebagai manajer interim. Sebuah keputusan yang katanya dapat restu penuh dari Sir Alex Ferguson. Oh, itu pasti. Salah satu sumber kita bilang gitu. Kabarnya dapat restu penuh. Ya iyalah. Kayaknya nggak ada keputusan besar di Carrington yang terjadi tanpa bisikan dari Godfather sepak bola itu ya. Bahkan sampai sekarang, dia kayak selalu ngawasin dari bayang-bayang. Haha, persis. Dan Carrick langsung jawab kepercayaan itu dengan kemenangan 2-0 yang mengejutkan banget atas Manchester City. Itu sih gila. Tapi ya itu, seperti yang Anda bilang, satu kemenangan nggak mendefinisikan sebuah era. Kemenangan itu baru percikan api. Dan laga di Emirates ini, tesnya ya. Tepat. Laga inilah yang akan nentuin apakah api itu bisa membesar atau ya justru langsung padam. Jadi yang menarik di sini adalah gimana momentum kedua tim sangat beda. Dan laga ini bakal jadi ujian brutal buat keduanya. Oke. Mari kita mulai dari tuan rumah dulu deh. Sang pemuncak klasemen. Silakan. Sumber kita jelas banget soal posisi Arsenal. 50 poin dari 20 laga, duduk nyaman di puncak. Tapi, yang selalu menarik tiap kali Arsenal ketemu MU, itu rekor pribadinya Mikel Arteta. Oh iya. Angkanya tuh hampir nggak masuk akal. Di sini kita lihat ada pola yang sangat jelas. Pola dominasi, lebih tepatnya. Statistik dari beberapa sumber yang kita baca ini emang mencengangkan. Gimana detailnya? Ini bakal jadi pertemuan ke-14 Arteta sebagai manajer lawan MU. Nah, dari 13 laga sebelumnya, dia menang 8 kali. 8 kali? 8 kali, imbang 2, dan cuma kalah 3 kali. Bahkan selisih golnya 24-17 buat Arsenal. Ini bukan sekedar menang. Ini soal secara konsisten nemuin cara buat bongkar kelemahan United. Dan dominasi ini bukan kebetulan kan? Kalau kita lihat polanya dari sumber-sumber ini, kunci sukses Arteta itu gimana pressing tingginya, secara konsisten mengeksploitasi kelemahan transisi United. Yang udah menahun itu ya? Betul. Mereka kayak udah hafal di luar kepala cara matiin sumber kreativitas United di tengah sebelum sempat berkembang. Tepat sekali. Analisis taktis dari beberapa artikel nyorot hal itu. Sistem Arteta itu dirancang buat mencekik lawan di area tengah. Mereka nggak biarin tim kayak United bangun serangan dengan nyaman. Contohnya pertemuan terakhir itu ya? Nah, itu dia. Pertemuan terakhir di Old Trafford tanggal 17 Agustus 2025 yang dimenangin Arsenal 1-0 lewat gol Ricardo Calafiori itu contoh sempurna. Kemenangan taktiks, bukan kemenangan cantik. Persis. Itu bukan kemenangan yang gemerlap, tapi kemenangan yang terkontrol banget secara taktis.
Arsenal tahu persis di mana harus neken dan kapan harus nunggu. Ini keunggulan psikologis dan taktis yang besar. Tapi disitulah tekanannya kan. Dengan rekor sebagus itu, ekspektasinya jadi setinggi langit. Pasti. Padahal kalau kita jujur ya, performa liga mereka belakangan ini agak sedikit goyah. Salah satu sumber nyebut mereka kehilangan beberapa poin yang harusnya bisa diamankan. Benar. Dan jika kita hubungan ini ke gambaran yang lebih besar, kemenangan di laga seperti inilah yang seringkali mendefinisikan musim seorang juara. Jadi ini momen krusial. Banget. Mereka emang belum terlalu dirugikan karena rival terdekat kayak Liverpool juga kesandung. Tapi seperti yang dikutip dari salah satu konferensi pers, Arteta sendiri sadar betul kalau margin seperti ini tidak bisa terus diandalkan. Keberuntungan ada batasnya ya. Tepat. Jadi kemenangan atas Inter di UCL kemarin itu datang di saat yang paling tepat. Semacam tombol reset gitu buat kepercayaan diri mereka. Tepat sekali. Kemenangan itu bukan cuma soal lolos ke babak berikutnya. Itu soal ngembaliin aura tak terkalahkan yang sempat sedikit pudar. Dan laga lawan United ini panggungnya. Panggung yang sempurna buat ngelanjutin momentum positif itu. Ini kesempatan Arsenal buat ngasih lihat ke seluruh liga. Hei, kita serius nih. Semacam statement win yang bisa bungkam semua keraguan. Dan menegaskan kalau Emirates itu masih angker. Masih terlalu angker untuk ditaklukkan. Oke, dan ngomongin soal panggung di seberang lapangan justru lagi dibangun ulang dari nol kan? Haha, ya. Era baru di bawah Michael Carrick ini yang justru bikin ceritanya jadi nggak terduga. Kemenangan di derby itu benar-benar ngubah atmosfer di sekitar klub. Mengubah 180 derajat. Sebelum laga itu, narasi yang beredar kan soal krisis, ruang ganti yang pecah di bawah Amorim. Betul, isunya panas banget. Terus Carrick datang, dan dalam 90 menit, dia berhasil balikin semua itu. Kemenangan 2-0 atas City, sang rival sekota. Itu bukan sekedar 3 poin. Itu suntikan moral masif. Gol-golnya juga dari pemain yang lumayan tak terduga ya. Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu. Itu nunjukin kalau para pemain langsung ngerespon pendekatannya. Sebuah pernyataan, saya setuju. Tapi kita juga harus adil kan? Beberapa sumber nyebut City main dengan 10 orang di 30 menit terakhir. Ah iya, poin bagus. Seberapa besar Fasteli itu ngaruh ke pernyataan yang dibuat Carrick? Apa kemenangan itu sedikit dibantu keadaan? Itu poin yang bagus. Tentu aja kartu merah itu ngebantu. Tapi sebelum kartu merah pun, United udah nunjukin organisasi permainan yang jauh lebih solid dibanding beberapa pekan sebelumnya. Lebih rapi ya? Jauh. Mereka lebih disiplin, lebih kompak. Carrick kayaknya bawa kesederhanaan dan kejelasan peran, sesuatu yang mungkin hilang di akhir era Amorim. Oke. Namun, euforia itu sekarang bakal ngadepin ujian realitas. Kemenangan kandang itu satu hal, tapi tandang ke markas pemuncak klasemen itu levelnya beda sama sekali. Apalagi dengan kabar buruk yang datang dari sesi latihan terakhir mereka. Ini bisa jadi masalah besar. Masalah yang sangat besar. Beberapa sumber, termasuk yang kita lihat, ngelaporin informasi yang sama. Apa itu? 2 pemain pilar Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt absen dari latihan. Zirkzee yang udah absen di derby, kayaknya belum pulih. Sementara de Ligt, sang benteng pertahanan, katanya kena masalah punggung. Wah, kehilangan Zirkzee dan De Ligt sekaligus. Seberapa besar pukulan ini secara taktis? Telak. Pukulan telak. Apa Carrick punya kedalaman skuad buat nutup lubang segede itu tanpa ngerusak momentum yang baru dia bangun? Sangat telak. Dan ini bukan cuma soal kehilangan striker dan bek tengah tangguh. Mari kita bedah dampaknya ya. De Ligt, seperti yang diisyaratkan salah satu artikel, itu kunci build-up mereka dari belakang. Pemain yang bisa bawa bola ya? Betul. Dia bek yang paling nyaman bawa bola dan mulai serangan. Tanpa dia, Carrick kehilangan opsi progresi bola yang aman. Ini bisa maksa mereka main lebih direct, lebih banyak bola panjang. Yang mana itu jadi makanan empuk buat bek-bek Arsenal. Persis. Makanan empuk buat back-back Arsenal yang dominan di udara. Terus, Zirkzee. Kehilangan Zirkzee berarti kehilangan titik tumpu di lini depan. Dia bukan cuma pencetak gol, tapi pemain yang bisa nahan bola, buka ruang buat pemain lain kayak Mbeumo. Jadi Carrick harus puter otak nih. Tanpa keduanya, Carrick nggak cuma kehilangan kualitas individu, tapi juga terpaksa ngubah struktur permainan yang baru aja mulai kelihatan jalan. Ini rintangan pertama yang sesungguhnya buat rezim barunya. Tapi di tengah kabar buruk itu, ada satu detail kecil yang menarik dari laporan latihan mereka. Oh iya, Anda pasti ngerujuk ke kemunculan Shelley. Nah, itu dia. Di tengah absennya para pemain senior, Carrick manggil lagi talenta muda itu buat latihan bareng tim utama.
Tunggu, Shea Lacy. Itu nama yang udah lama nggak kita dengar di tim utama kan? Ini menarik. Apa ini cuma buat ngisi bangku latihan karena banyak yang cedera, atau? Atau ada maksud lain? Iya, atau sumber-sumber Anda ngisyaratin Carrick benar-benar nimbangin dia buat skuad pertandingan. Sumber nggak nyebutin secara spesifik sih, tapi ini sinyal yang menarik. Di satu sisi, ya bisa jadi ini cuma buat ngelengkapin jumlah pemain. Paling mungkin begitu ya. Tapi di sisi lain, ini nunjukin filosofi Carrick yang sejalan dengan tradisi United. Kalau ada pemain muda yang siap, jangan takut kasih kesempatan. Ah, oke. Ini mungkin nggak akan berdampak langsung di laga hari Minggu, tapi ini detail kecil yang disukai fans dan nunjukin Carrick mikirin gambaran jangka panjang, bahkan dalam statusnya sebagai interim. Oke, jadi gambaran besarnya mulai kelihatan. Mari kita coba satuin semua kepingan ini. Apa yang dipertaruhkan di Emirates nanti? Semuanya. Buat Arsenal, ini kesempatan buat negasin dominasi. Kemenangan bakal jaga keunggulan mereka di puncak, dan yang lebih penting, ngebuktiin mereka punya mentalitas buat nggak goyah setelah sukses di Eropa. Betul. Ini soal validasi proyek Arteta. Nunjukin kalau timnya bisa konsisten menang di laga-laga besar, baik pas tertekan maupun pas di atas angin. Pesan buat rival-rival lainnya? Kemenangan bakal ngirim pesan bahwa mereka bukan lagi tim nyaris, tapi tim yang siap jadi juara sejati. Sementara itu, buat Manchester United, taruhannya kerasa lebih ya. Eksistensial ya. Ini semua tentang jaga momentum. Benar. Kemenangan derby bakal kerasa hampa kalau mereka langsung tumbang di laga besar berikutnya. Kemenangan di Emirates bakal jadi bukti kalau era Carrick bukan cuma euforia sesaat. Dan ini juga soal posisi di klasemen kan? Nah, itu dia. Tepat sekali. Sumber nyebut posisi MU saat ini di peringkat kelima dengan 35 poin. Jarak 15 poin dari Arsenal emang kelihatan jauh. Jauh banget. Tapi, yang lebih krusial itu jarak mereka ke zona Liga Champions. Mereka cuma terpaut 1 poin dari Liverpool di peringkat 4. Sedekat itu ya? Jadi, sebuah kemenangan, apalagi di kandang rival, bisa langsung ngelambungin mereka ke posisi 4 besar. Taruhannya sangat-sangat tinggi, baik dari segi gengsi maupun target realistis musim ini. Ini bakal jadi duel taktis yang luar biasa menarik sih. Di satu sisi, Arteta dengan sistemnya yang udah kayak mesin. Terlumasi dengan baik. Di sisi lain, Carrick dengan energi barunya yang mungkin bakal datang dengan pendekatan yang lebih pragmatis, lebih reaktif. Benar. Dan secara psikologis, tekanannya jelas lebih besar ada di Arsenal. Tuan rumah, pemuncak klasemen. Betul. Mereka main di kandang, mereka pemuncak klasemen, semua orang ngarepin mereka menang. Setiap operan yang salah atau peluang yang kebuang bakal disambut dengan kegelisahan dari puluhan ribu fans mereka. Sementara MU bisa main lebih lepas sebagai underdog, datang tanpa beban, dengan status nothing to lose. Persis. Mereka datang dengan semangat baru pasca derby, dan dengan keinginan buat ngerusak pesta tuan rumah. Itu seringkali jadi resep yang sangat berbahaya dalam sepak bola. Menarik. Makanya, laga ini bukan cuma ujian buat para pemain, tapi ujian sejati buat kedua manajer. Ini ngangkat sebuah pertanyaan penting. Apa rekor historis dan sistem mapan Arteta yang bakal bicara? Ataukah momentum psikologis dan semangat baru United di bawah Carrick yang bakal ngambil alih? Nah, itu dia. Siapa yang akan mengambil alih kendali permainan? Sebuah pertanyaan yang bikin akhir pekan ini jadi sangat layak ditunggu. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang akan menonton? Mari kita simpulkan. Di satu sisi, Arsenal. Rekor Arteta lawan MU superior, posisi di klasemen jauh lebih baik, dan mereka main di kandang dengan dukungan penuh. Tapi, Ada tapinya. mereka dibawa tekanan besar buat ngebuktiin konsistensi mereka setelah sempat sedikit oleng di liga. Betul. Di sisi lain Manchester United. Mereka datang dengan momentum luar biasa setelah kemenangan fantastis di derby. Semangat tim lagi di puncak. Tapi, ada tapinya juga. Selalu. Mereka dihantui oleh potensi cederanya dua pemain yang perannya sangat vital, yang bisa ngerusak seluruh rencana permainan Carrick sebelum bola ditendang. Jadi kesimpulannya, laga ini jauh lebih dari sekedar 3 poin. Ini tentang penegasan ambisi sebuah proyek yang hampir matang buat Arsenal. Dan pembuktian sebuah era baru yang masih sangat rapuh bagi Manchester United. Panggungnya sudah siap, dua narasi yang kontras ini akan beradu. Tepat. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan pas nonton pertandingan nanti. Apa itu?
Terlepas dari skor akhir hari Minggu, coba perhatiin bahasa tubuh dan respon kedua manajer di pinggir lapangan, Arteta dan Carrick. Oh, menarik. Pertandingan ini mungkin akan lebih banyak bercerita tentang masa depan jangka panjang kedua klub ini. Apakah kita akan melihat penegasan dari sebuah proyek yang matang dan siap juara di bawah Arteta? Atau justru kita akan menyaksikan kelahiran terduga dari sebuah era baru yang sangat menjanjikan di Manchester United? Jawabannya mungkin nggak cuma ada di papan skor.